السلام عليكم ورحمة الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik serta teman-teman sekalian, jamaah khataman kitab i'tikaf 10 terakhir Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Star Nur Media dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali sore malam ini. Kamu sudah mandi? Serius? Kepalanya disiram enggak? Kakinya disiram? Perut? Siram ya? Rambutnya enggak? Iya. Mandi? Sikat gigi? Coba. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita telah sampai pada halaman yang ke-64. Halaman berapa? 64. Halaman berapa? 86. Halaman 86.
Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan di sore hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya inabah itu adalah ibadah. Dalil bahwasannya apa? Inabah itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-54. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Yaitu artinya, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepada Allah. Jadi inabah itu mendekat dengan sedekat-dekatnya dengan menjalankan apa yang Allah perintah dengan penuh ketundukan. Itu namanya inabah. Munibina ilai. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa dalilul isti'anati, dan dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu isti'anah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu hadisnya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Inabah adalah kembali kepada Allah dengan cara mentaatinya dan menghindari kemaksiatan kepadanya. Makna ini mirip dengan makna taubat. Jadi inabah itu mirip dengan makna tobat. Cuma kalau tobat itu lebih identik dengan perbuatan dosa dari perbuatan dosa. Kalau inabah itu tidak identik dengan dosa. Jadi bahkan kalau kalimatnya inabah itu orangnya sudah terbiasa ibadah. Orangnya terbiasa apa? Ibadah. Hanya saja lebih mendalam karena mengandung unsur menyandarkan diri kepada Allah dan penuh harap terhadapnya. Inabah hanya boleh dilakukan kepada siapa? Allah. Banyak orang berinabah kepada selain Allah. Dan biasanya inabah ini ada kaitannya dengan syarat untuk minta bantuan kepada bangsa jin. Jadi untuk dapat pertolongan dari bangsa jin, itu ada persyaratan-persyaratan yang akhirnya mereka melakukan inabah untuk jin tersebut. Dikasih syarat, misalkan disuruh apa? Disuruh tidak makan apapun kecuali nasi putih misalkan. Disuruh puasa tapi puasanya nyeleneh. Puasanya itu sampai tembus 24 jam. Pernah dengar enggak semacam itu? Dan hati-hati, ngebleng. Hati-hati. Orang kalau punya perjanjian dengan bangsa jin, itu perjanjian akan turun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke buyutnya terus sampai, dan itu salah satu gangguan jin yang paling susah disembuhkan. Namanya jin
nasab. Dan banyak sekali kasus jin nasab itu sampai menjadikan orangnya bunuh diri. Nah, maka hati-hati, saya ingatkan ini. Jangan pernah bikin perjanjian dengan jin. Nanti kalau sudah dapat, kena, itu mesti turun ke anak turunnya. Dan kalau anak turunnya tidak mau, tapi dia susah untuk lepas dari jin tadi, itu biasa endingnya bunuh diri. Paham Salman ya? Jangan bikin perjanjian dengan jin, anakmu kena nanti. Maka hati-hati, inabah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, maka biasanya begitu. Termasuk makna inabah itu apa? Yang paling gampang dalam bahasa Jawa, semedi. Itu inabah. Jadi melakukan amalan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia tuju. Nah, kalau dalam bahasa Islam semedi itu ya mungkin boleh jadi khalwat itu. Berkhalwat. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sijni khalwah. Ketika kalian memenjarakan diriku, itu apa? Untukku adalah khalwah. Antum tahu penulis tafsir Al-Azhar siapa? Buya Hamka. Itu di penjara berapa lama? Ada yang tahu? Berapa? Lah, berapa lama? 2 tahun 4 bulan. Dan itu nulis tafsir Al-Quran 28 juz. Itu kalau ulama, Masya Allah. Kalau kita masuk penjara ngeluh kayak soal lapo-lapo, karena ilmu kita ini kalau tidak ada bukunya hilang, itu termasuk saya. Sementara para ulama itu ilmunya di sini. Sampai di sini bilang al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu fis sudur la fis sutur, bukan di sater ini. Itu ilmu ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kalian itu kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Itu perintah dari Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dan berserah dirilah kepada Allah adalah penyerahan diri secara syariat, yaitu dengan menerima hukumnya. Hal itu karena penyerahan diri kepada Allah ada 2 macam. Lihat, yang dimaksud di sini apa? Menyerahkan diri sesuai dengan syariat. Karena menyerahkan diri ada dua macam. Yang pertama, penyerahan diri secara alami, yaitu menerima hukum Allah secara kauniyah. Apa itu? Tambah tuwek, tambah lemes, mulai loro-loron. Itu secara kauniyah, kita tidak bisa protes. Tapi mengikhtiarkan diri sehat lebih lama wajib. Menjatuhkan diri pada sesuatu yang akan mendatangkan penyakit haram. Misalkan tidak pernah olahraga, tidak pernah istirahat, tenaganya di forsir. Seperti siapa? Abu Darda. Abu Darda itu sampai dilaporkan oleh istrinya kepada Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi itu oleh Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan Abu Darda. Bilang apa? Ya Salman, ini temanmu sudah tidak butuh dengan perempuan, katanya. Salman tanya, bagaimana? Wes sudah. Sampai istrinya Abu Darda itu pakaiannya dibilang compang-camping. Karena apa? Buat apa saya pakaian rapi, wong suami saya sudah. Nah, dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, matamu punya hak, perutmu punya hak, fisikmu punya hak, dan istrimu juga punya hak. Jadi tidak boleh sakar PDW. Maka itu saya mengingatkan terus kepada teman-teman yang tiap malam ngopi. Iya, ada itu. Yang ngopinya itu keluar. Betul Fatih? Ngopinya kemana? Keluar. Jadi
Terus dia tiap malam ngopi, dia lupa bahwa dia punya istri yang perlu diajak keluar, dia punya istri yang perlu diajak berbicara, dia punya istri yang perlu diperhatikan. Tiap malam ngopi terus. Ya, sesekali kita perlu waktu sendiri, boleh apa enggak? Boleh. Sesekali kita perlu waktu bersama teman, boleh. Tapi ingat, kalau sudah nikah, tanggung jawab kepada keluarga itu number one. Nomor satu. Tidak boleh setelah nikah lah kok kemudian maunya sendiri, itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Dan penyerahan diri secara alami ini atau penyerahan diri secara kauniyah ini semuanya melakukannya. Mukmin, kafir, baik, jahat, semua orang. Dalilnya surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kepada Allah lah semuanya menyerahkan diri, yang di langit, yang di bumi, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Ini namanya menyerahkan diri secara kauniyah, secara hukum alam, naluri yang tidak mungkin bisa dilawan. Termasuk kalau Allah tetapkan kulit kita hitam, oh sekarang enggak ya, sekarang bisa ya. Oh iya. Nah, yang lain lah. Kalau Allah tetapkan memang bentukan kita ini bulat, ya sekarang pun bisa. Ya apa? Gini, tidak mungkin bisa kalau ini. Ayo. Kalau Allah tetapkan antum jadi putranya Pak Jokowi, bisa minta jadi putranya Pak Prabowo? Tidak bisa. Sudah. Itu kauniyah. Tidak bisa protes. Kita lahir dari orang tua bersuku Jawa, bisa protes? Ya Allah, saya tidak mau bapak saya kok Jawa, saya mau bapak saya itu Eropa. Tidak bisa protes. Itu adalah berserah diri secara kauniyah. Yang kedua, berserah diri secara syariah. Ini baru ikhtiari. Ikhtiari itu sesuatu hal yang menjadi pilihan. Bisa nurut, bisa membangkang. Dan ini tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah, yang percaya dengan balasan dari Allah. Kemudian isti'anah, yaitu apa? Isti'anah. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hadisnya Abdullah ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Isti'anah adalah memohon pertolongan. Ada beberapa bentuk isti'anah. Nomor satu, isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah. Al-isti'anatu billah. Apa itu? Ini isti'anah banyak ini. Ada 5. Ya, ada 5 jenisnya isti'anah. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Permohonan pertolongan ini mencakup puncak dari ketundukan hamba. Itulah kenapa doa itulah bentuk ubudiyah yang paling top. Apa? Doa. Yang dimana dalam doa itu kita mengaku kita lemah dan kita meyakini Allah yang maha kuat, maka kita minta kepada Allah. Itulah kenapa orang yang tidak mau berdoa, Allah akan masukkan ke dalam neraka dengan keadaan yang hina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sudah kita baca kemarin ya. Adalah puncak ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya, penyerahan urusan kepadanya, dan keyakinan bahwa dia, yaitu Allah, yang akan memberikan kecukupan. Hal ini tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah. Yang lurus, jangan mulat, ayo lurus. Yang lurus. Sip. Itu harus dibiasakan, disiplin ya. Nanti tahun depan yang iktikaf rambutnya harus sama.
Tahun depan lagi seragamnya sama. Tahun depan lagi tinggi badannya harus sama. Tahun depan lagi bapaknya harus sama. Bingung ini ya. Sudah. Dalilnya surat Al-Fatihah ayat yang 5 apa 4? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 5. Kenapa disitu ditulis 4? Antum ganti itu. Oh, bismillah tidak masuk. Tidak. Semua mushaf bismillah itu nomor 1. Semua mushaf. Cuma dalam penjelasannya nanti apakah dia masuk dalam Al-Fatihah atau tidak, itu baru terjadi perbedaan. Tapi kalau mushaf cetakan mau Indonesia, mau Mesir, mau Medina, bismillah itu 1. Antum coret itu. Jadi ganti 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk kekhususan di sini adalah dalam firman-Nya Allah menyebutkan ma'mul iyyaka. Apa ma'mul iyyaka itu? Ini ilmu bahasa Arab ini. Antum mungkin tidak terlalu penting. Yang artinya begini. Apa yang seharusnya diakhirkan, diletakkan di awal. Itu menunjukkan kekhususan dalam gramatika bahasa Arab. Yang artinya itu hanya. Kalau begini. Na'budu iyyaka. Kami menyembahmu. Ketika kalimatnya na'budu iyyaka, kami menyembahmu, tapi boleh jadi juga menyembah selainmu. Tapi kalau iyyakanya ditaruh awal, iyyaka na'budu, hanya engkau dan tidak ada yang lain. Contoh kalau ngomong sama istri begini. Iyyaki uhib. Kamu yang saya cintai. Tapi kalau dibalik, uhibbu iyyaki. Maaf, dibalik. Iyyaki uhib. Hanya kamu yang tak cintai, tidak ada selain kamu. Itu kalau ngerayu istri begitu. Pakai surat Al-Fatihah. Pakai surat Al-Fatihah. Nanti kalau istrinya tidak ngerti bahasa Arab, ngomong apa? Ngopo mas. Dabrus ya. Cari lagi, ada yang mau memang. Kalau cari lagi ada yang mau lumayan. Kalau cari lagi tidak ada yang mau, malah mempermalukan diri sendiri itu ya. Sudah. Kedua, meminta pertolongan kepada makhluk. Al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih. Meminta pertolongan kepada makhluk seperti manusia, binatang, dalam perkara yang memang mereka apa? Bisa. Seperti apa? Minta tolong sama sapi untuk berujul sawah. Membajak. Kok berujul ya? Bajak sawah. Minta tolong kepada lebah untuk pembuahan tanaman. Minta tolong kepada kuda untuk transportasi atau menarik beban. Itu boleh. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang memang mereka mampu melaksanakannya. Hukum isti'anah ini bergantung sesuai apa yang dimintakan pertolongan kepadanya. Jika permintaan pertolongan tersebut dalam rangka melakukan kebaikan, boleh. Tapi tidak ada kaitannya dengan syirik atau tidak syirik ini. Hanya sekedar secara hukum boleh atau tidak. Kalau minta tolongnya untuk kebaikan, boleh. Tapi kalau minta tolongnya untuk keburukan, bukan syirik tapi haram. Tapi apa? Haram. Misalkan ada orang badannya tinggi. Mas, gendongan aku. Lapo? Nyolong pencite tonggo. Boleh apa enggak? Ada yang dilematis ini. Apa itu? Saya tidak bisa jawab. Ustadz, bapak saya itu penting banget butuh duit. Tapi harus pakai BPKB mobil saya. Disekolahkan biar pinter. Diapain? Digadaikan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak tahu. Karena itu tergantung betul-betul pada kondisi real time-nya.
Kalau memang betul-betul mendesak, sudah ikhtiar kanan kiri dan uang itu sangat mendesak, boleh jadi malah yang dosa yang tidak minjemin duit. Sampai dia harus pinjam ke bank. Nah, maka hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi cakupannya itu luas. Maka di zaman Umar, Amirul Mukminin Umar, ketika terjadi paceklik panjang, Umar bilang apa? Hukum potong tangan sementara ditiadakan. Kok berani Umar mengganti hukumnya Allah? Apa kata Umar? Karena ini keadaannya keadaan apa? Di luar batas wajar. Karena betul-betul paceklik. Kalau mereka mencuri karena memang kebutuhan makan, kata Umar, tidak ada hukuman potong tangan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam permusuhan itu apa? Dalam permusuhan, menjadi jembatan permusuhan. Ada suami istri baik-baik saja, terus Anda masuk ke dalamnya, terus Anda bilang, saya kemarin lihat suami kamu semobil sama perempuan. Kata si istrinya, dia mesti suami saya supir Grab. Nah, ini orang mau adu-adu malah keliru ini ya. Nah, maka dia ta'awun dengan siapa? Ta'awun dengan setan. Ta'awun dengan setan. Saya pernah, tapi ya sini, ya Allah, zaman. Dan saya tidak mempermasalahkan itu, cuma ini tak gaya cerita lucu-lucuan saja. Ada ibu-ibu di Kediri cerita sama istri saya. Saya kemarin lihat Ustadz Rifki makan ketan di Malang sama perempuan pakai rok pendek. Saya mikir loh, kalau saya niat nakal loh gak di Malang. Saya ke Malang obah didik ketemu orang. Saya kalau niat nakal ya di Kasembon. Tambah terkenal mana ini? Ya menjauh dikit lah, kemana gitu yang orang tidak kenal sama saya. Subhanallah. Saya tanya, siapa yang ngomong? Bu Fulani. Saya telepon langsung. Bu, betul. Oh, bukan begitu. Sabar dulu Ustadz. Langsung berubah. Itu yang lihat teman saya, langsung tidak pakai kebanyakan minta nomor temannya. Jangan, saya aja yang telepon. Enggak, saya minta nomor temannya. Enggak, jangan saya. Karena ngomongnya begini Ustadz, ngelihat yang mirip Ustadz loh, mas berubah mana? Coba lihat antum bahayanya apa namanya takhbib. Takhbib itu tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad, diancam sama Nabi Muhammad. Orang yang melakukan laisa minna man khabbaba, atau man khabbaba falaysa minna. Orang yang melakukan takhbib tidak termasuk umatku, kata Nabi Muhammad. Dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad. Apa itu takhbib? Merusak antara suami dengan istrinya. Kok kuat sih mbak? Mumpung saya enom loh mbak, segera melangkah. Coba, atau yang lain yang suami, kamu loh yang mau banyak sama kamu, ngapain belani perempuan kayak itu, tinggal aja. Dan itu banyak di masyarakat kita, banyak di masyarakat. Itu ancamannya apa? Dalam hadis yang sahih, nanti di hari kiamat sama Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai umatnya, karena dampaknya besar. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jika permintaan tolong tersebut dalam rangka melakukan perkara yang mubah, maka hukumnya mubah. Wa ahsinu innallaha ma'al wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa perkara yang mubah itu? Olahraga. Mas, saya mau lari-lari nih, pinjemono saya sepatu, mubah. Maka hukumnya mubah, bisa bernilai pahala. Dan yang ketiga, meminta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup dan ada di hadapannya, tetapi ia tidak mampu menolongnya. Al-isti'anatu bil makhluk
bil makhluk bi makhluqin hayyin hadirin ghaira atau ghairi qadirin. Meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk itu hidup, manusia yang masih hidup, dan manusia itu ada di dekat Anda tapi dia tidak mampu. Bagaimana hukumnya? Maka hal ini hanya apa? Abath, sendaguro yang tidak ada manfaatnya. Misalkan ini di sebelah saya ada Ikrimah. Krim, tolong ambilkan bulan. Ini main-main aja nih. La faidata fiha, tidak ada faedahnya. Zaman saya kecil dulu ada Pak begitu Pak. Serius ini minta bulan. Ambilkan bulan Bu. Minta bulan sama ibu ya. Kata ibunya apa? Tak kayak ibu anyarai. Oke. Ini yang oke bukan anaknya siapa? Nah, sudah. Maka ini main-main aja. Keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiru ala mubasharatihi. Minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini muskilahnya di situ. Bisa jadi jatuh pada kesyirikan. Atau kepada orang yang masih hidup untuk melakukan perkara gaib yang tidak mampu mereka lakukan. Contohnya apa? Minta tolong sama orang hidup tapi dalam perkara gaib yang dia tidak mungkin bisa. Tolong dong liatin nasib saya. Nah, ada tidak dalilnya khusus itu? Ada. Apa? Barang siapa bertanya kepada kahinan au arrafan, dukun atau tukang ramal, dan dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dihukumi kafir terhadap Al-Quran. Dan kafir terhadap Al-Quran itu hukumnya apa? Kafir. Mukhrijun anil millah, menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Maka main ramal-ramalan itu bukan perkara kecil. Termasuk ramalan yang di mall-mall itu. Tarot pakai kartu. Tarot. Kemudian zaman dulu kita punya majalah-majalah anak-anak, majalah remaja, zodiak. Sampai sekarang ada. Ini tidak boleh. Ini merupakan apa? Kesyirikan. Dan yang kelima, meminta pertolongan dengan perantara amal dan keadaan yang dicintai Allah. Nah, inilah namanya tawassul. Minta tolong kepada Allah dengan amal solih. Masuk adik kecil. Ayo masuk. Ini calon mujahid masa depan ini. Masuk, bismillah. Tarik. Nah, adik dua duduk sebelah sini. Sebelahnya Pak Roni. Ayo, bismillah. Biar sama kayak yang sebelah sini. Wah, cocok ini. Dalam keadaan yang dicintai oleh Allah, merupakan ini malah diperintahkan sama Allah. Maka apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar. Sebagian ulama mengartikan sabar di sini puasa. Apa? Puasa. Itulah kenapa perang Badar terjadinya bulan apa? Tanggal berapa? Semen macet guys. Macet. Tanggal berapa? 17. Barakallahu fiik. Dapat hadiah. Boleh senden. 17 Ramadan. Sampai dipreteli sama ulama. Kenapa harus perang pertama yang terbesar harus terjadi pada bulan Ramadan? Pas itu pertama kalinya diwajibkan puasa. Karena apa? Memang orang yang puasa itu dekat dengan pertolongan Allah. Bis sabri wassalah. Maka Nabi Muhammad kalau ada masalah, apa yang dilakukan pertama kali? Fazi'a ila sholat. Langsung mendirikan sholat. Penulis telah menyebutkan dalil tentang isti'anah jenis yang pertama dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dengan sabda Nabi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Sekarang dalil ibadah isti'anah.
Bukan isti'anah, itu salah tulis. Isti'adzah. Antum ganti. Tulis semua. Isti'adzah. Yang nomor? Isti'adzah. Halaman 90 tulis. Isti'adzah. Isti'anah sudah. Itu isti'adzah. Tulis. Isti'adzah. Bukan dah. D-Z-A. Isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Meminta perlindungan kepada Allah. Bahwa meminta perlindungan itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah, kepada Allah. Isti'adzah. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sama-sama pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dengan pemilik waktu subuh. Kemudian dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, meminta perlindungan kepada Allah. Isti'adzah adalah permohonan perlindungan, yaitu meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakutkan. Jadi orang yang memohon perlindungan berarti ia meminta perlindungan kepada sesuatu yang ditujunya. Meminta perlindungan kepada sesuatu yang ditujunya. Berarti siapa yang kita tuju, itulah yang kita mintai perlindungan. Nah, berarti kalau antum minta perlindungan kepada selain Allah, berarti antum meminta perlindungan menuju sesuatu selain Allah. Hukumnya apa? Haram. Tapi lihat perlindungan nanti. Ada dua. Bahkan lebih dari dua. Isti'adzah ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis isti'adzah. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Hal tersebut membuktikan bentuk kesempurnaan iman dan kebutuhan serta ketergantungan seseorang, serta keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan kecukupan seluruh perlindungan dari segala sesuatu di masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik yang kecil maupun besar. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah. Inilah menunjukkan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. A'udzu minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Dalilnya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau a'udzu bi'azamatika, meminta perlindungan dengan keagungan Allah. A'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Zikir pagi dan petang. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Antum tidak baca zikir pagi petang ya? Tidak baca? Baca. Minta perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Kalau ada orang sakit itu dibaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Berlindung kepada Allah dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang kudapati dan yang aku khawatirkan. Dan Rasulullah juga bersabda, A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu.
Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu. Maka Rasulullah bersabda ketika membaca ayat ini, apa kata Rasulullah? A'udzu biwajhik, aku berlindung ya Allah dengan wajahmu. Dengan sifatnya Allah berupa wajah, sifat dzatiyah, tanpa takyif, tamthil, ta'til, tahrif, tanpa memanipulasi makna, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyamakan dengan makhluk, dan tanpa meniadakan sifat itu untuk Allah. Sudah. Yang ketiga, jadi ingat isti'adzah, minta pertolongan. Yang pertama minta pertolongan. Pak Supari Ampra Ustadz. Ampra itu apa? Apa? Besar. Pesan. Pesan apa? Oh ya, Ampra. Ya sudahlah. Ya Pak Supari, ampranya diterima. Mudah-mudahan mustajab. Yang pertama memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah langsung. Yang kedua memohon perlindungan dengan sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Atau doa-doa yang lain. Yang ketiga memohon perlindungan kepada orang yang telah mati ataupun orang yang hidup yang tidak ada di hadapannya. Ya. Ini merupakan perbuatan syirik. Atau kepada yang hidup tapi tidak ada di hadapannya. Maksudnya bukan manusia. Bisa jadi manusia, tapi manusianya jauh. Tapi yang lebih tepatnya apa? Bangsa jin. Ayatnya surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal jinsi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Tidak menambahkan kecuali apa? Dosa dan kelemahan serta kesalahan. Jadi yang minta tolong sama jin itu lemah. Apa? Lemah, karena bangsa jin itu bangsa yang lemah. Lemah. Ini apa hukumnya? Syirik. Minta tolong sama penghuni kubur. Ya ahli kubur, selamatkan saya dari kemiskinan. Nah ini syirik akbar. Karena bukan meminta perlindungan, minta doa. Kalau minta perlindungan, ahli kubur, selamatkan saya dari bencana. Nah, itu syirik. Yang keempat, memohon perlindungan dengan sesuatu yang memungkinkan untuk dimintai perlindungan. Misalkan meminta perlindungan kepada Pak Polisi. Pak Polisi, saya diancam. Diancam apa? Pembunuhan. Maka tolong selamatkan saya. Ini balik ke balik ke Sukatani. Sukatani, tahu Sukatani? Bayar. Teman-teman saya di Brother Jannah itu di Kediri, termasuk Rio, itu penggiat musik underground. Walaupun sekarang mereka mulai kurangi sedikit demi, dan ada yang sudah total meninggalkan. Alhamdulillah. Ya begitulah dakwah itu ya, ngemong sedikit demi sedikit. Dan teman-teman di Brother Jannah Kediri itu sudah ngaji dengan saya, dengan komunitas Brother Jannah. Itu mulai mereka belum nikah sampai sekarang sudah punya anak semua. Masya Allah, masih istiqomah, dan mudah-mudahan istiqomah terus. Sekarang dalil ibadah istighatsah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nah, astaghits itu apa? Istighatsah. Apa bedanya istighatsah dengan isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isti'anah. Apa bedanya dengan istighatsah?
Kalau istighatsah itu permohonan pertolongan kepada Allah untuk perkara-perkara yang besar dan genting. Misalkan terjadi bencana besar, maka bukan isti'anah tapi apa? Istighatsah. Maka di Indonesia biasa saudara-saudara kita NU mengadakan istighatsah kubro. Istighatsah apa? Kubro. Pesan Ustadz. Oh, ampra itu pesan. Saya ini bahasa apa ampra itu? Jawa? Jawa ya. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Edi, geger kula ora saiki. Bukan masalah aku juga, kursinya mana ini? Jadi nanti di rumah banyak kursi yang lipat itu banyak. Kalau antum mau nanti boleh dipinjem, tapi jangan bawa pulang. Dulu saya dapat dari Jakarta, tahun berapa lama, jauh sebelum nikah dapat dari Jakarta. Kita taruh masjid beberapa, rusak, gak dijogo sama orang. Habis dipakai, digeletak no. Akhirnya daripada rusak semua, simpen aja. Nanti kalau pondoknya jadi, taruh di pondok. Buat khataman kitab atau yang lain. Apa dalilnya istighatsah? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ketika kalian melakukan istighatsah kepada Tuhan kalian, lalu istighatsah kalian itu diterima olehnya. Istighatsah memohon pertolongan. Istighatsah adalah memohon keselamatan, yaitu keselamatan dari penderitaan, bencana, kebinasaan, paceklik atau yang lain. Istighatsah dibagi menjadi beberapa macam, sama seperti yang tadi terus, iya. Sama. Minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada manusia, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, sama. Hukumnya sama itu. Sekarang dalil mengenai penyembelihan, halaman 94. Ada istighatsah dengan orang mati. Boleh apa enggak? Syirik. Istighatsah dengan jin. Bisa jadi syirik. Maka sama seperti yang tadi. Sekarang mengenai wa dalilud dzabh, dalil bahwasannya sembelihan itu adalah ibadah. Dan saya ingatkan untuk yang nonton melalui Madani TV atau yang lain. Hati-hati kalau beli ayam. Antum cek di pasar ada ayam yang sudah mati. Kalau antum cek lehernya, itu lubangnya cuma kecil, itu digantol. Biar cepet, tel. Orang nyembelih lo cepet. Antum tahu, tanya Pak Syukron Hadi, suaminya Mbak Nur Selatri. Itu mulai jam 2 malam sudah mulai nyembelih ayam. Dan beliau cerita sama saya, aku Ustaz ya gak wani, wong iki bakal dipangan wong Islami. Kalau sampai sembelihannya ndak bener, mereka beli, mereka makan, saya yang dosa yang nyembelih. Maka nyembelihnya harus betul-betul syar'i dan jangan terlalu ke atas. Ini kepalanya terlalu ke atas, ndak, agak ke bawah. Agak ke bawah mendekati apa? Temboloknya, karena itulah tempatnya angin, apa udara kok angin. Udara. Bismillah, dan bismillahnya boleh sekali tok, boleh. Tidak setiap bismillah. Sekali tok boleh, diniati untuk semuanya. Bismillah, saya mau nyembelih karena Allah. Allahu Akbar. Set. Bahkan dalam sebagian madhab saya lupa entah Syafi'i atau apa. Kalau yang nyembelih orang Islam tanpa bismillah pun tidak apa-apa. Cuma saya lupa sekarang. Nanti saya cek lagi ya. Karena kalau orang Islam itu Allah itu sudah berada di dalam kesehariannya. Nah, tapi lebih amannya tetap pakai bismillah. Nah, sembelian ini adalah ibadah, maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Nah, ada yang salah faham. Sampai mengatakan PT tahlilan haram. Ini salah faham. Ketika ditanya, kenapa ayam untuk tahlilan kok haram? Loh, karena kan dia nyembelihnya untuk orang yang mati, ngawur. Ayam tahlilan itu mereka menyembelih untuk Allah. Diniati sedekah
atas nama orang yang sudah meninggal. Itu bukan untuk si mayit, untuk nyodakoi mayit, betul. Tapi nyembelihnya tetap untuk. Jadi tolonglah berpikir itu yang jernih, jangan serampangan. Jadi tidak ada ayam itu dipersembahkan untuk mayit, nah, itu baru tidak boleh. Dipersembahkan untuk si mayit itu tidak boleh. Seperti binatang yang disembelih untuk sajen itu tidak boleh dimakan. Mau ngadakan larung sajen, binatangnya disembelih, itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi kalau acara tahlilan mereka nyembelihnya untuk Allah, kemudian disembelih, pahalanya diniati untuk orang yang sudah meninggal. Di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih pegang pada pendapat yang sampai, karena niatnya apa? Sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Apalagi yang melakukannya siapa? Anaknya. Cuma sekarang tergantung caranya seperti apa. Nah, itu perbedaan kecil, tidak usah dibikin besar. Dalilnya surat Al-An'am ayat 162-163. Ini sering kita baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ustadz Khalil siapa ini? Ustadz Khalil siapa? Kalau Ustadz Khalil Pondok Darussunnah Jawa Tengah, nampaknya iya. Tapi kalau Ustadz Khalil Bustami Kediri, beliau itu ngambil sanatnya di Mekah. Beda. Coba antum tulis Ustadz Khalil siapa yang antum maksud. Kalau Ustadz Khalil Muhammad Khalil Pondok Darussunnah Jawa Tengah, kenal dekat sama saya, sahabat sama saya, dan beliau itu hafal Bulughul Maram. Hafal Bulughul Maram. Dan fikihnya Syafi'i. Fikihnya apa? Syafi'i. Nah, kalau akidahnya Asy'ari apa tidak saya tidak tahu. Cuma Ustaz Khalil yang mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu artinya sembelihan. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku. Tapi di situ lebih makna apa? Sembelihan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunnati, dan dalil bahwasannya sembelihan itu adalah ibadah. Rasulullah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, nyembelih untuk sajennya jembatan. Wah, ini beberapa tahun ke belakang di Kota Batu mulai ramai semacam ini. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah ada itu. Karena kami lahir di Batu, besar di Batu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Sekarang mulai peresmian jembatan apa gitu, disembelihkan apa. Lah kalau disembelih untuk syukuran boleh apa enggak? Boleh, tapi yang enggak boleh itu disembelih memang untuk tumbalnya jembatan. Karena memang di jembatan sering terjadi kecelakaan. Nah, itu enggak ada dalam Islam itu. Nah, tapi ya sekali lagi kita sampaikan, kalau memang yang melakukan bukan orang Islam, kita hargai dengan satu syiar lakum dinukum waliyad, kita hormati. Tapi kalau yang melakukannya orang Islam, kita tanya, mana dalilnya atau ucapan para ulama yang mengatakan ketika sering terjadi kecelakaan atau yang lain di suatu tempat, maka tempat itu perlu ditumbali, ruat. Nah, iya. Begitu. Ustadz Khalil Bustami. Ustadz Khalil Bustami, siapa bilang Asy'ariyah? Ustadz Khalil Bustami itu akidahnya Athari. Dan saya tahu itu Athari. Siapa yang bilang Asy'ari? Siapa yang bilang Ustadz? Nah, nanti malam yang imami tarawih Qiyamul Lail putranya Ustadz Khalil. Suaranya Masya Allah begini. Hafidh 30 juz, mutqin.
Mulai nanti malam sampai malam 30. Qiyamul Lail 500.000. Ya apa? Naik lagi. Serius ini. Kalau ikut Qiyamul Lail, sholat malam, Qiyamul Lail, sholat malam, terus ikut kajian rutin sampai tanggal 29, kalau tarawihnya sampai malam 30, 500.000. Menarik loh ini. Lumayan loh, bisa gitu mercon Idul Fitri ini. Wah, nggak mercon sakmi ini ya. Nanti diledakin di stadion sini. Nggak tahu, yang punya stadion ngamuk nanti, punya SMP negeri itu. Ya apa? Wes dipikir dulu nanti ya. Pikir dulu, 500.000. Setengah juta. Kapan lagi 500.000? Tapi ikut Qiyamul Lail. Mulainya setengah 2 malam sampai jam 3. Berat ya, mulai ngeliat jam dia. Setengah 2 malam. Kayaknya ini a good deal. Pikir dulu ya. Izin sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya boleh, enggak apa-apa. Nanti kita kasih hadiah. Ya Ibrahim? Iya, tahu saya. Maka dalam sunnah dikatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Apa laknat itu artinya apa? At-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah. Kalau sudah, ayo Bihan Faruk masuk. Bihan Faruk masuk. Kalau kemudian dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, berarti dia dapat rahmat dari siapa? Tidak ada rahmat selain dari Allah. Tidak ada. Maka hati-hati, sembelihannya hukumnya haram, tidak boleh. Dan menyembelih untuk selain Allah apa? Musyrik. Az-zabh atau menyembelih dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu ada beberapa macam al-dhabt. Ada beberapa macam al-dhabt. Ana al-dhabh. Pokok dhabt ini apa ini? Di sini tidak ada dhabt. Al-dhabhu ishaqur ruh bi iraqati ad-dam ala wajhin makhsus wa yaqa'u ala wujuh. Al-awwal an yaqa'a ibadah bi an yaqsida bihi ta'zimul madhbuh lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaihi fa hadha la yakunu illa lillah. Tidak ada dhabt itu. Apa dhabt itu? Pertama, menyembelih yang dilakukan sebagai bentuk ibadah yang dimaksudkan untuk mengagungkan sesuatu dan merendahkan serta mendekatkan diri kepadanya. Penyembelihan yang model begini tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Pak Rifai maju dikit biar tidak di pintu ya. Ayo Bihan Faruk maju juga. Atau antum geser sebelah sana. Antum siapa namanya? Azam sama Nafi' geser sebelah sini. Azam sama Pak Rifai biar maju ke situ ya. Nanti kalau ada yang masuk susah. Oh, Syekh Yasin Al-Fadani. Iya, saya kira Ustadz Khalilnya. Antum tulis Ustadz Khalil sana. Sedangkan beliau dikenal salah seorang tokoh Asy'ariyah. Oh, ada namanya Syekh Yasin. Oh ya. Lah, itu wallahu a'lam bishawab. Dan dengan cara yang selain disyariatkan oleh Allah, melaksanakan penyembelihan kepada selain Allah bentuk syirik besar. Dalilnya apa? Inna salati wa nusuki. Nusuk di situ penyembelihan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kedua, penyembelihan yang dilakukan sebagai penghormatan kepada tamu. Nah, tapi ingat, nyembelihnya untuk Allah, tapi niatnya untuk menghidangkan sembelihan itu untuk, nah, sama seperti yang tadi. Kalau syukuran jembatan, nyembelihnya untuk bersyukur kepada Allah supaya nanti yang datang dapat makanan disembelihkan
gajah. Boho. Karena filosofinya biar kuat seperti yang ngawur itu. Ayo, gajah hukumnya apa? Halal apa haram? Haram. Itu bukan taring gade gitu. Taring sakmone medeni Mas. Apa gajah halal apa haram? Wallahu alam, saya juga baru kepikiran ini saya. Nanti coba dicek ya. Kenapa? Belum pernah nyembelih. Iya, nyembelih ya apa ya, menjatuhkan gajah ya apa? Ya enggak mesti dijatuhkan. Antum tahu orang nyembelih unta seperti apa? Ngadeg unta nih, Pak. Untanya berdiri, kemudian ini kan lehernya panjang, pas di antara leher dan bagian dadanya. Itu digantol pakai pisau. Dus. Ustaz kok digantol ndak haram, ayam kok katanya haram. Lah beda cerita. Kalau unta memang nyembelihnya seperti itu. Unta digini-gini disepak antum. Ndak bisa unta digituin. Atau bagaimana ngerobohkan unta pakai alat seperti alatnya ngerobohin sapi. Ora ono. Ndak bisa, beda cerita ya. Maka setiap binatang itu ada caranya masing-masing. Seperti lele coba. Ya apa nyembelih lele? Tutuk ndase tok. Haram? Ya enggak. Kenapa? Menyakiti lah, kalau enggak disakiti enggak bisa dibelah. Enggak mati-mati nanti. Memang begitu caranya ya, caranya memang begitu. Jadi kalau Pak Nawir apa? Lele apa? Ya begitu memang iya. Bahkan kalau antum lihat ular, yang pernah tahu, ular itu kepalanya dipotong, itu masih hidup. Kepalanya hidup, ekornya hidup. Sampai beberapa waktu. Baru tul. Nah kalau ular jelas haram. Banyak sekarang di YouTube itu minum darah ular, haram. Apa? Haram. Kalau darahnya sapi Ustaz? Haram. Kecuali darah yang menempel pada daging, itu memang tidak bisa dipisahkan. Mau bagaimana lagi ya? Nah, maka ini kita ingatkan juga, di pasar-pasar banyak yang jualan darah-darah itu. Darahnya apa biasanya? Ada ayam, ada sapi ya, digoreng, didih itu haram. Wadam, darah itu haram. Kalau mau darah yang halal ada, hati itu halal. Karena hati itu terbuat dari apa? Darah. Itu halal. Maka gak usah macam-macam lah ya. Kangkung lu sih enak. Kata gede barang. Iya, itu lebih enak lagi itu. Yang kedua, menyembelih yang dilakukan untuk hormat tamu. Wah, ini disuruh malahan. Malah apa? Disuruh. Sekarang nazar itu apa? Bersumpah untuk melakukan sesuatu. Kalau saya lulus, saya bersumpah mau nikah lagi. Wah, ini halaman berapa Ikrimah? Jangan kasih kaki bukunya nak, tidak beradab. Yang sopan sama kitabnya ya. Halaman berapa nazar Ikrimah? Bagus. 92. Kita udah sampai Mars, dia masih di bumi. 97. 96. Kecepatan ya. 96. Saya berpikirnya ke depan lebih jauh. Semakin depan dan tidak semakin di depan, yang lain ketinggalan. Uhui. Astagfirullahaladzim. Hari ini saya agak capek nih, kurang istirahat saya hari ini. Yang berikutnya, dalil bahwasannya nazar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh bernazar kecuali untuk Allah. Misalkan saya nazar untuk gunung ini, saya nazar untuk bapak saya. Tidak. Nazar hanya untuk siapa? Allah, karena nazar termasuk bentuk apa? Ibadah.
Wa dalilun nadri, dalil bahwasanya nazar itu adalah ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 menceritakan mengenai orang-orang yang baik itu apa? Mereka senantiasa menepati nazarnya, menunaikan nazarnya, dan takut akan suatu hari yang azabnya itu merata di mana-mana. Maksudnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa nazar merupakan ibadah, adalah firman Allah dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Kemudian indikasi yang menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan dalil bahwa nazar termasuk ibadah adalah pujian Allah kepada mereka. Jadi Allah memuji mereka yang menunaikan nazarnya. Itu menunjukkan bahwa nazar itu bentuk apa? Ibadah. Betul Muhammad? Apa itu? Oh iya. Ya sudah mulai bikin formasi timnas itu. Astagfirullahaladzim. Sehari-hari ya Allah, nama pemain timnas apal semua. Jadi nazar artinya apa? Kurang lengkap. Nazar artinya apa? Bersumpah untuk melakukan sesuatu karena Allah atas tercapainya sesuatu. Itu namanya apa? Nazar. Atas tercapainya sesuatu. Kalau nanti saya dapat ini, saya akan melakukan ini, nazar. Dan nazar itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya nazar haram, apa nazar haram itu? Saya bersumpah, bernazar, kalau anak saya lulus, saya mau makan ayam mentah-mentah tanpa disembelih. Hukumnya apa? Haram. Maka kalau nazarnya baik wajib ditunaikan, kalau nazarnya haram wajib ditinggalkan. Tapi bayar kafarohnya, puasa 3 hari berturut-turut. Atau begini, saya nazar, kalau saya keterima, saya akan lepas jilbab. Oh ini kan ngawur ini. Ngawur ini. Ngawur. Faham? Milih 250, 200 apa 500? 200 ngaji sampai tanggal 29 Ramadan. 250 asarnya di sini. 500 ngaji plus terawih malam. Saya tunggu sampai nanti 5:30 ya. Silakan dipikir berdua. Oh tapi tidak bisa ya, izin orang tua dulu ya. Ya izin orang tua dulu. Temennya banyak. 300 kalau tidak pulang nginep sama ini. Kok mudun? 500 qiyamul. Iya, 300 tidak pakai qiyamul lail tidak apa-apa, tapi nginep sini. Ngeluh ya, bingung deh, tambah kakek pilihan tambah ngeluh ya. Karuan kayak ana salah siji Ustaz wis. 50.000 gak salah lapo-lapo tambah seneng aku. 50.000 gak salah lapo-lapo wis, tambah seneng. Nah, gitu. Masya Allah, kita ini jangan khawatir cuma bagi-bagi duit. Kenapa? Amanat, uangnya itu amanat dari orang untuk dibagi di bulan Ramadan. Jadi antum jangan kira saya yang ngasih. Ustaz Rifki bener apa? Modit. Ini amanatnya orang, ini bukan uang saya. Amanatnya siapa? Muhsinin. Kemudian ketahuilah bahwa nazar yang para pelakunya mendapatkan pujian dari Allah adalah semua jenis ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Sebab jika seorang telah mewajibkan diri untuk melakukan ibadah wajib, maka itu bukan nazar. Gini, nazar. Saya nazar kalau sukses mau sholat duhur. Loh, antum nazar gak nazar duhur ya? Wajib. Ini orang pelit ini. Saya nazar ini. Kalau nanti harta saya sampai nisab, saya mau zakat. Loh, gak usah nazar ya, wajib mas. Iya, kalau harta saya sampai nisab, saya mau bayar. Loh, antum gak usah nazar, wajib. Maka nazar itu sesuatu yang mubah atau sunnah, tapi antum mewajibkan diri antum untuk melakukannya karena pencapaian sesuatu yang telah antum inginkan. Kemudian surat Al-Hajj ayat 29.
ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaknya mereka menyempurnakan nazar mereka, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah Allah. Ini ayat tentang haji. Jadi kalau mau haji, pakaiannya dibersihkan, nazarnya ditunaikan, kemudian tawaf di Ka'bah. Adapun nazar seseorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Ada ulama yang bilang makruh. Karena apa? Kenapa sama Allah tidak diwajibkan kok antum mewajibkan diri antum melakukan hal tersebut? Nah, tapi biasanya bentuknya bentuk syukur. Nazar itu bentuk syukur. Kalau anak saya keterima, saya nazar mau membantu pembangunan masjid. Ini bentuk syukur. Kalau anak saya keterima, kalau anak saya sembuh, saya mau nazar, apa itu? Membangun masjid. Bentuk syukur. Jadi ya sebagian ulama bilang makruh, tapi kalau diniatkan bentuk syukur boleh. Ringkasan, nazar digunakan untuk menyebutkan ibadah wajib secara umum, dan terkadang juga digunakan untuk menyebutkan nazar secara khusus, yaitu seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Para ulama telah membagi nazar khusus ini menjadi beberapa bagian, dan penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. Sekarang prinsip yang kedua, mengenal agama Islam. Mengenal Allah beres sudah ya. Jadi mengenal Allah itu intinya apa? Yang paling prinsip nomor satu, Allah pencipta. Nomor dua, Allah pemberi rezeki. Nomor tiga, kemudian Allah membenci syirik. Nah, kemudian dijelaskanlah tadi syirik dalam ibadah tadi ya. Apa aja ibadahnya? Ya entah ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah seperti apa? Rasa takut, rasa cinta, nazar, menyembelih, berharap, meminta pertolongan, meminta perlindungan, semuanya adalah nazar. Baik. Sekarang yang kedua mengenai mengenal agama Allah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah besok subuh, karena tidak tahu badan saya kok. Kalau nyimak YouTube dapat bonus apa Ustadz? Boleh nikah lagi. Silakan ya Ahmad. Ahmad Baiti tanya, kalau nyimaknya lewat YouTube, hadiahnya apa? Boleh nikah lagi. Tafadhol ya Ahmad. Nanti Umi antum tak lapori, Mat. Tak telepon Umi antum malam ini. Mi, Ahmad mulai nakal ini, Mi. Ahmad ini nakalnya telat. Nakalnya telat. Orang lain sudah selesai, Ahmad baru mulai. Iya. Dan ini bukan ghibah, ini Ahmad nonton kok. Baik, barakallahu fikum. Silakan, waktunya ini tersisa sekitar 20-an menit sampai adzan maghrib. Digunakan untuk zikir, ngaji, doa sebanyak-banyaknya ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.